misalkan di daerah Busang ya, di pemilihan dapil 3 ya Pak ya, itu ada salah satu BCAD yang ibaratnya mengidentikan PKS itu katanya partai Islam, di luar Islam itu enggak, ini itu kita terbantahkan. Memang tadi sudah dikatakan itu dilihat dari optimisme pergerakan teman-teman caleg di Dapil 2 itu sepertinya memang kalau sekarang kita terawang 2 kursi itu mungkin sudah bahkan bisa 2,5 itu gitu. Saya tidak duduk tuh. Saya bisa jawab OTW 3. Iya. OTW 3. Nggak semuanya perang di lapangan, tapi ada yang ngatur strategi dan seterusnya. Dan itu disetujui oleh DPW maupun DPP Pak Om. Sehingga saya nggak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para insanaku yang ada di Kabupaten Kita Timur. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini saya baru ngomong sejahtera karena alhamdulillah malam ini saya digeruduk oleh petinggi-petinggi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kita Timur. Ini luar biasa. Hadir ketuanya, hadir sekumnya, dan hadir ketua bapilunya. Ini jarang terjadi di podcast Om BP. Oke baik, saya sapa dulu satu persatu tamu saya malam ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Luar biasa. Semakin mudah kelihatan. Iya. Ya mudah-mudahan sebahagia nanti di tahun 2024. Ya. Kemudian Pak Segu apa kabar? Alhamdulillah biasa. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah sudah kedua kalinya ya. Tapi dulu waktu zaman ASKB sama yang kedua kan. Nah ini tamu saya yang satu ini. Kedua waktu ini. Kayak dua kali juga kayaknya. Iya. Memang orang-orang PKS ini apa teman-teman dari PKS ini kalau hadir di podcast OBP itu selalu paket komplit. Oke baik. Pak Ketua, saya selalu mengamati gerakan-gerakan yang dibangun oleh Partai Keadilan Sejahtera, bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga tingkat nasional. Selalu tenang, tetapi kelihatannya dalam ketenangan itu ada gerakan-gerakan yang dilakukan menuju pemenangan di tahun 2024. Nah, gimana nih Ketua? Apakah pemenangan itu seoptimis pengamatan saya atau bagaimana nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Om BP, sekali lagi terima kasih atas undangan hari ini. Dan saya setuju bahwa acara malam ini kita santai saja, relax saja. Sambil diskusi-diskusi. Memang kalau kata Rasulullah kan sering silaturahmi itu membawa kita panjang umur, banyak rezeki dan sebagainya. Ini yang pertama dulu ya. Saya ucapkan terima kasih. Terkait pertanyaannya tadi, memang kalau kami ini Om melihat kemenangan, kekuasaan dan seterusnya itu kan salah satu sarana karena memang kita disuruh oleh keimanan kita, oleh keyakinan kita bersama supaya hidup kita ini membawa manfaat yang banyak. Kalau kemudian hanya saya secara pribadi, Pak Iik pribadi, Pak Adi pribadi itu kan terbatas sekali untuk berbuat kebaikan untuk orang banyak. Tetapi kemudian kita istilahnya membuat lembaga dan seterusnya termasuk partai politik, sebenarnya tujuannya untuk sebagai sarana. Agar kemudian kita tuh melaksanakan amanah kehidupan untuk membawa manfaat yang banyak kepada banyak orang, banyak masyarakat. Bisa dibayangin Om, kalau kita keluar rumah memenuhi hajat satu orang, itu pahalanya sangat besar. Jadi amal-amal sosial itu dalam Islam itu besar, dalam keimanan kita tuh nilainya besar. Dimana kalau kemudian amal itu dilakukan oleh penguasa, oleh pimpinan partai atau oleh yang dimenangkan oleh PKS, kemudian dia membawa manfaat yang banyak buat rakyat Kutai Timur, masyarakat Indonesia. Tentu di samping kemudian mereka senang, tapi sebenarnya nilai kita di hadapan Allah, nilai kita dengan keyakinan keimanan kita itu besar sekali.
Sehingga sekali lagi kemenangan itu sebagai alat untuk kita memperbanyak amal soleh, memberikan kebaikan, kesejahteraan kepada Kutai Timur. Ya. Kira-kira begitu Om. Basicnya kenapa kemudian kita ini semangat terus, Iya, iya, iya. optimis terus, Iya, iya, iya. senyum terus. Iya, karena iya, iya, iya. yang kita lakukan itu satu kebaikan. Iya. Dan saya kemarin ketemu dengan teman-teman bakal calon anggota DPRD dari PKS, Iya. kita sampaikan juga di awal bahwa kita harus semangat, harus senang, harus kompak, karena memang kita ini sedang memperjuangkan seperti nama partai kita. Iya. Keadilan, kesejahteraan itu kan universal. Iya. Kebutuhan seluruh orang, nggak mengenal suku, bangsa, dan seterusnya. Betul. Itu kebutuhan hajat manusia yang harus kita perjuangkan. Iya, iya, iya. Jadi sehingga itu mulia sekali gitu. Nah, terkait target, memang target kita ke depan kita tuh bisa namanya partai tetap ingin berkuasa Om ya, Betul. untuk meningkatkan Betul. apa yang kita bisa kerjakan buat masyarakat. Dan nanti kan 2024 akan terjadi pemilihan bupati lagi. Siap. PKS harus di depan juga untuk Iya, mengajukan kadernya. Hmm. Sehingga targetnya adalah nanti pas maju di 2024 itu sudah tidak terlalu sulit seperti kemarin. Iya, 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 iya. Ya, sehingga kita bisa ngusung calon kita dengan tidak susah payah lagi. Iya, iya, iya. Kira-kira targetnya begitu. Artinya begitu. Iya. Bahasa terus terangnya satu perahu. Ngusung pemilihan bupati yang akan datang. Iya, Tapi iya, sekarang fokusnya adalah fokus target pemenangan di 2024 Februari nanti. Ya. Tapi kalau saya itu ini, Iya, bahasa iya. satu perahu itu sebenarnya itu bahasa yang terlalu normatif. Iya. Kita terbuka, kan. Iya. Semakin banyak perahu, kemudian semakin banyak kita bisa mengolah Bareng-bareng. semua barang-barang itu. Iya. Malah justru itu lebih Bagus. bagus Lebih untuk bagus, Kutai iya. Timur. Gitu. Kerja bareng-bareng, Iya. mengajak partai-partai lain untuk bergabung. Akhirnya Tiga, ya kan? Dapat akhirnya tiga. apa yang akan kita lakukan itu ringan. Betul, betul. Iya. Nah, Ustadz Iwi, Ketua Wapilu, Siap. saya amati PKS hari ini tuh, khususnya di caleg-calegnya, di setiap dapil itu memang memasang petarung-petarung. Ini luar biasa nih, tidak sama dengan kemarin. Ini jujur saya katakan sebagai pengamat. Iya. Nah, kemudian tadi ada yang disinggung oleh ketua bahwa kita tidak mengenal suku, kita tidak mengenal bangsa. PKS hari ini bukan PKS yang eksklusif, tapi PKS yang inklusif. Pertanyaan saya, apakah di caleg PKS itu ada dari yang bukan Muslim? Iya. Ya baik Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama kita sebagai partai politik Ya. kita turut berduka cita gitu ya. Kemarin ada salah seorang relawan Panwaslu meninggal gitu ya. Meninggal itu, mudah-mudahan perjuangan mereka atas dasar keimanannya, atas dasar perjuangan itu mendapat tempat yang layak di sisinya itu. Jadi gini Om, yang jelas PKS itu dari tahun ke tahun terus semakin berbenah. Salah satunya adalah kita mempunyai strategi yang pertama adalah politik silaturahim. Artinya mau tidak mau kita sebanyak mungkin itu turun ke bawah, ke masyarakat, kader. Karena PKS itu sebenarnya itu saling membutuhkan. Banyak orang-orang yang ingin membesarkan PKS. Saya kira itu kita harus terbuka. Mereka itu satu visi, mereka itu satu perjuangan yang sesuai dengan visi misi partai, dan pada akhirnya kita terbuka untuk mengajak tokoh-tokoh masyarakat dan para petarung demokrasi untuk membesarkan PKS. Kenapa tidak? Dan kita juga menerapkan politik pemberdayaan. Artinya politik pemberdayaan ini dibutuhkan oleh kita karena kita sudah
cukup lama lah, 20 tahun lebih kita ya usianya. Itu salah satu yang kita terapkan adalah politik pemberdayaan. Artinya pemberdayaan ini tuh melayani masyarakat, kemudian membela masyarakat, seperti yang terjadi sekarang. PKS itu tidak cuma hanya sekedar mendengarkan ataupun menjadi oposisi di tingkat pusat, tapi ketika ada hal-hal kebaikan yang itu lawan politik kita itu ya kita dorong untuk meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah politik kebangsaan. Nah ini yang dikatakan Mepe tadi. Betul. Kalau kita itu menyadari bahwasanya politik kebangsaan itu ya kita tidak mungkin menang sendiri itu. Kita butuh elemen masyarakat semuanya itu. Ada suku Jawa, ada suku Toraja, kemudian ada suku Bugis, ada suku Kutai, semuanya itu harus dirangkul. Dan itu adalah anak bangsa semuanya. Kita harus merangkulnya. Termasuk adalah bangsa kita itu didirikan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu banyak beragam agama yang kita akui, dan itu kita tidak bisa menafikan. Kalau mereka memperjuangkan kebaikan-kebaikan di PKS, kenapa tidak? Dan itu sudah kita lakukan. Itu misalkan di Daerah Busang ya, di pemilihan Dapil 3 ya Pak ya. Itu ada salah satu BCAD yang ibaratnya mengidentikan PKS itu katanya partai Islam, di luar Islam itu enggak, ini itu kita terbantahkan. Makanya saya mengajak kepada seluruh elemen untuk ayo kita bersama-sama PKS mengedepankan kebangsaan ini, bukan mengedepankan politik identitas. Artinya politik identitas bagi PKS sudah selesai. Dalam artian itu kita tidak mempermasalahkan agama, termasuk di Papua. Papua itu kan banyak ketua DPD-nya, ketua DPW-nya bahkan ada yang non itu. Mungkin ini yang ingin saya tegaskan adalah politik itu adalah politik kebangsaan, dia ada etik. Kemudian yang terakhir itu adalah politik spiritual. Artinya kita berusaha semaksimal apapun, strategi kita matang dan sebagainya. Kalau Tuhan tidak berkehendak itu tidak akan terjadi itu. Makanya yang harus kita tingkatkan kepada para kader kita politik spiritual itu kita tingkatkan untuk menuju target 2024 ya. Saya kira target yang kita di Kutim itu hal yang sangat wajar. Kita ingin meningkatkan dari tahun ke tahun, kita memperoleh 3 kursi. Karena politik spiritual kita ya sudah seperti dikatakan Pak Warmo. Arti semuanya itu kan kita nikmati saja yang ada di atas, tapi perjuangan kan harus terus bukan hanya kalau 3 kursi ternyata leye-leye, kemudian kalau 2 kursi leye-leye juga, tapi enggak, kita tetap. Saya kira konsistensi PKS di Kutai Timur, walaupun dapat 3 kursi, 2 kursi, kemudian 2 kursi, kemudian ada wakil bupati, ada bupati, itu tetap kita memperjuangkan masyarakat, tidak membeda-bedakan antara ini ada PKS, kemudian enggak, itu mungkin seperti itu. Oke, baik, Ustadz Iip. Kenapa saya katakan begitu? Sebenarnya bagi saya tidak asing teman-teman dari PKS itu selalu kolaborasi dengan UMP, apalagi pada zaman Pak Isran yang PKS. Nah, Pak Sekum ini kan caleg juga nih. Mantap ya. Dari mana nih? Dapil 2. Dapil 2, luar biasa. Pak Sekum, tadi sudah digambarkan oleh ketua, kemudian ketua Pilu, bahwa PKS hari ini itu PKS terbuka. Tidak sama lagi dengan awal-awalnya. Awal-awal dulu kan memang masih ada tarik menarik persoalan itu. Saya juga dengar informasi bahwa di Kutai Barat itu ada 2 anggota DPRD PKS itu dari non-muslim. Itu luar biasa. Kalau tidak salah Mahkamah ada juga tuh. Nah, Pak Sekum, tentu ini kan ada diskusi menarik nih di antara Pak Ketua, kemudian Ketua Pilu dan kader PKS dalam merekrut caleg-caleg yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Bisa nggak diceritakan kepada netizen kita, ya kan pemirsa kita? Sebelum saya masuk bertanya berapa yakin Pak Sekum itu di Dapil 2 nih. Oke, baik Pak Sekum. Baik, terima kasih Om Mepe. Sebelum lanjut, mungkin saya coba berikan semangat dulu kepada para kader, anggota, dan simpatisan PKS yang
mendengarkan podcast kami dengan sebuah pantun. Ya, wah itu kayak Habib Bakar. Bakar. Karena sebagaimana pesan Pak Ketua, kita harus bahagia. Iya. Kita harus Politik itu harus sudah gembira. Iya. Iya, iya. Ya, santai kan? Iya, siap. Kembang melati sungguhlah indah. Cakep. Di tengah taman jadi hiasan. Aroma kemenangan tercium sudah. Asik. Mari kita wujudkan harapan. Luar biasa. Biar semangat juga Iya. teman-teman yang Iya, di sana iya. ya. Baik, terima kasih Om BP Iya. atas kesediaan waktu untuk kita bisa bersama-sama dengan Pak Ketua dan Ketua Bapilu kita Iya. di sini. Ini tadi sudah disampaikan. Memang kalau kemana-mana kami selalu paket. Iya, pakai lengkap ya. Iya, biar lebih jos, lebih nendang nanti. Iya, iya. Bercerita tentang tadi kronologis bagaimana kita merekrut para bacalek. Iya. Nah, alhamdulillah kami di sini juga bekerja secara tim, tidak sendiri. Iya. Ada Bapilu kita, Pak Iip yang luar biasa, dan tentu arahan dari Pak Ketua. Selalu kita ketika ada teman-teman di luar sana yang ingin berminat untuk melamar PKS, kita kalau nggak salah belum buka, bahkan nggak buka pendaftaran. Ya Pak Iip ya. Itu sudah luar biasa gitu ya. Sudah banyak berminat. Gitu. Iya. Bahkan ada yang dari ex kemarin dari partai-partai lain yang juga pernah maju gitu Iya. ya. Kita lihat-lihat hitung-hitung berdasarkan perolehan suara yang dulu mereka dapatkan di 2019. Nah, Iya. itu juga kita menjadi pertimbangan untuk masukkan pada saat perekrutan itu ya, sehingga bahkan sampai menjelang pendaftaran ke KPU itu pun kita udah nggak sempat lagi membuka pendaftaran perebutan bacalek ya, itu sudah bahkan Sudah over ya. oper Luar biasa. itu di kebetulan saya juga diamanahi di Dapil 2 itu yang kita ikuti intens Dapil 2 itu kemarin lebih dari Bahkan lebih ya? Iya. ya, sampai kita kesulitan. Jadi ya kita pada kesempatan momentum ini dengan juga magnet aura dari Pak Bupati kita barangkali ya, ini juga menjadi satu kesyukuran tersendiri buat kami di PKS. Bahkan saya sendiri merasakan tadi sebagaimana pantun yang kami sampaikan bahwa kemenangan itu sebenarnya sudah kami rasakan gitu ya. Jadi aura kemenangan itu sudah nampak depan mata. Betul sekali. Iya, Dengan iya. komposisi bacalek yang ada ini, Betul. bagi kami tadi sudah disampaikan Pak Ketua Bapilu, kita sudah terbuka, siapapun bisa bergabung membesarkan PKS ini, bahkan di Dapil 3 di daerah Busang sana bergabung juga saudara-saudara kita yang non muslim, Iya. perempuan, alhamdulillah itu juga bisa menerima kita, dan kita sangat-sangat bersyukur ya, berbahagia sekali dan menerima welcome dengan mereka semua, karena tadi dikatakan bahkan sebelum pemilu besok pun ini kita udah masa menang karena kita sudah bisa keluar dari stigma sama ini bahwa PKS tadi eksklusif dan sebagainya. Ini menurut saya satu kesyukuran sendiri yang harus kita syukuri bersama dengan para anggota PKS lain yang harus kita pahami dengan tadi silaturahim yang kita lakukan oleh tim Bapilu dan beberapa petinggi-petinggi PKS. Atas pertimbangan itulah kita sampai saat ini berjalan komposisi yang Om BP juga sudah lihat di lapangan, bagaimana kita lihat gegap gembita syiarnya partai PKS ya, dengan warna berubah nih oranye ini sudah mewarnai lah wilayah putih. Dan ini ya tadi patut kita syukuri seperti itu Mas. Nah kemudian Pak Sekom kan juga caleg di Dapil 2 kan. Seberapa optimisnya nih untuk merebut satu kursi untuk Sekomnya? Iya kan? Kalau saya sih memprediksi ya bisa sampai 2 atau 3 kursi. Itu prediksi saya, pengamatan saya berdasarkan dengan struktur caleg yang ada. Pernah saya ngomong diskusi dengan beberapa kawan, tidak mungkin
Loh, tidak mungkinnya bagaimana? Di politik itu semua kemungkinan bisa terjadi, ya kan? Ini, oh enggak sekarang, PKS sekarang itu beda PKS yang dulu. Sekarang mereka sudah terbuka tuh. Saya hanya bahan cinta itu ketua Bapilu. Padahal saya sudah tahu di pusat itu ada non-muslim yang ikut bergabung sebagai bacalek di Partai Keadilan Sejahtera. Ini luar biasa. Nah, sejauh mana nih optimisme tidak berdua nih? Saya cerita sedikit Iya, sebelum ke sana. Ya. Jadi penunjukan kami maju di Dapil 2 sebagai caleg Kabupaten Dapil 2 memang awalnya biasa kami sebagai orang yang selalu di belakang layar gitu ya. Iya, betul. Caleg-caleg kita yang ada. Kami berpikir ini kalau kita nggak fokus untuk menggarap sini nanti keteteran gitu ya, dapur partai kita untuk bisa mensupport para caleg kita. Namun mungkin saya sedikit membuka ini, saya juga atas izin Pak Ketua, saya dihubungi oleh Ketua DPW kita, Ustaz Dedi, sampai 3 kali ditelepon, ya, secara pribadi. Ini mungkin kesempatan ini saya sampaikan, dan memang saya juga ada WA ke Pak Ketua gimana nih. Ya udah Bismillah, kalau memang itu sudah menjadi satu ketetapan dari struktur wilayah mendaki, karena untuk perwakilan dari struktur DPD PKS ada yang saya dipikir sampai 3 kali, kemudian saya tetapkan itu. Kemudian kita berpikir lagi, diskusi dengan Bapilu, kira-kira cocoknya di mana. Ini sudah berjalan. Jadi ada istilah cocok-cocokan Ya diskusi kecil tadi. Kami masuk itu sudah proses perebutan baca itu sudah berjalan separuh itu, dan teman-teman yang sudah bergabung dengan kita, para baca kita itu sudah sebagian ada yang sosialisasi dan sebagainya kan, karena di dapil 1 yang memang sudah kemarin kita lihat memang komposisinya para petarung-petarung yang kita harapkan seperti itu. Nah, tadi menjawab terkait pertanyaan Om BP itu, maka kita sebagai perwakilan dari struktur partai juga tidak mau kalah gitu kan. Supaya menarik optimis itu kita petakan betul, kita lihat mana yang kira-kira kita yakin bisa ikut berkompetisi gitu ya untuk menangkan persaingan di Pileg 2024. Maka kami putuskan kemarin, karena beberapa juga dari kader kita, ada Pak Haji Ali ya kan, di sini ada Engkang dan juga Pak Jimmy di Dapil 1, supaya kita nggak terlalu banyak bergesekan pecah suara gitu ya. Pertimbangannya maka kita di Dapil 2 itu. Dan sebenarnya juga antara yakin dan nggak yakin juga, karena kita sebagai untuk di Bacalek ini boleh katakan kami adalah pemula ya. Walaupun sudah lama di struktur kita ada di belakang aja. Tapi pada saat kita bocorin semua ini. Jadi ya sudah kita Bismillah, dan tetap saya juga bisa memposisikan dan dengan teman-teman baca lain kita sama-sama dengan niat sama-sama berkontribusi untuk bagaimana suara PKS ini di Dapil 2 utamanya yang kita aman di sana betul-betul itu meraih apa yang kita harapkan. Memang tadi sudah dikatakan itu dilihat dari optimisme pergerakan teman-teman caleg di Dapil 2 itu sepertinya memang kalau sekarang kita terawang 2 kursi itu mungkin sudah bahkan bisa 2,5 itu gitu. Saya duduk tuh. Saya bisa jawab OTW 3. OTW 3 Pak, saya ikut ini. Kita harus terus menyemangati yang di bawah biar supaya nularin semangat ke bawah. Seperti itu. Jadi kita punya MBP insyaallah dengan tentu dengan kerja bareng oleh teman-teman di lapangan dengan struktur yang ada dan juga kolaborasi dari bacalek yang lain, kita saling support, begitu saling memahami di mana ada caleg kita yang sudah masuk, kita cari yang lagi yang kosong itu semangat kita lah itu, semangat bagaimana saling memberikan kontribusi suara terbaik masing-masing caleg, sehingga masing-masing juga memiliki semangat yang sama, termasuk kami juga, gitu. Seperti itu. Oke. Kali begitu.
Oke, baik. Luar biasa nih Pak Siko nih, semangatnya nih. Nah, ini kebalikan dari ketua nih. Kan biasanya ketua tidak ikut tuh. Gimana nih ketua? Kenapa tahun ini nggak ikut ya? Disiapkan yang lain. Iya, iya. Iya, iya. Jadi Om, saya memang ditelepon kemarin DPW TPP untuk maju Iya, karena di mana-mana tuh ketua partai itu dia akan maju. iya, iya, iya. Bisa bilang kan daerah tuh ada juga daerah istimewa kan Om. Oh, iya, betul. Aceh itu ada daerah istimewa, Jogja ada daerah. Nah, Kutai Timur itu juga daerah istimewa karena amanah partai PKS Kutai Timur itu dibebankannya kan ketua partai gimana pun dengan timnya. Iya, iya. Sehingga saya memberikan penjelasan ya sudahlah biar kita fokus, nggak semuanya perang di lapangan tapi ada yang atur strategi dan seterusnya. Benar. Dan itu disetujui oleh DPW maupun Iya. DPP Pak Om Iya, kemarin. iya, iya. Sehingga saya nggak maju. Tapi insya Allah banyak kok di Indonesia ini beberapa daerah yang kalau kemudian nggak harus lewat DPR kan, kalau misalnya Pak Ardiansah nanti itu sudah tidak ini lagi terus kader PKS yang mana, ya insya Allah kader PKS semuanya siap Iya, 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 iya. untuk melanjutkan Betul. lagi kan gitu. Kita semuanya itu memang harus siap Iya, iya, iya. karena bukan ambisi kekuasaan tapi ambisi kita beramal itu. Jadi saya kira gitu. Ya. Terus untuk tadi itu juga kita sudah launching juga sekolah politik. Kita kasih nama sekolah Oh, politik. sekarang ada sekolah politik ya? Sekolah politik kita punya konsultan yang membantu itu. Jadi kita akan dari sekolah politik itu memberikan arahan-arahan kepada BCA PKS semuanya untuk bagaimana dia bekerja memenangkan kompetisi. Iya, iya. Sehingga nanti akan kita evaluasi terus progresnya. Ya karena amanah ini kan kalau nggak kita seriusin kan amanah ini berat juga di hadapan yang memberi amanah kan sehingga kita berusaha semaksimal mungkin yang kita mampu, setelah itu kita tawakal. Makanya bismillah aja. Saya itu juga terinspirasi dengan kemarin saat kita maju kan, punya 2 kursi, dana nggak punya, tetapi kan atas izin Allah kita bekerja keras dan Pak Bupati dari PKS itu yang 2 kursi itu menurut saya kondisi yang menjadi pelajaran mahal buat PKS Kutai Timur, sehingga kemudian nanti untuk target berikutnya 8 kursi misalnya itu kita bisa belajar dari pengalaman kemarin dan mudah-mudahan nanti tersambut juga dengan doa-doa kita sehingga itu bisa dicapai, sehingga leluasa juga untuk melakukan berbagai hal ini. Betul. Ya seperti ketua katakan tadi, kalau misalnya bisa tercapai 1 kursi untuk memanggil teman-teman lain ikut bergabung itu lebih enak. Iya kan? Partisipasi politik dari partai-partai politik lain lebih enak lagi. Nah yang luar biasa dari PKS ini dalam sejarah perpolitikan di Indonesia mungkin di Kutai Timur yang luar biasanya. Kursinya sedikit, tapi kadernya bisa jadi wakil bupati, bisa jadi bupati. Ini yang luar biasa dari PKS. Nah, gimana Pak Ketua mempersiapkan kader-kader yang ketokohannya seperti dengan Ustaz Ardiansah Sulaiman? Jadi kemarin kita ini ada program PKS mendengar. Jadi memang kita sebelum menetapkan Pak Ardiansah kita juga mendengar dari banyak masyarakat, tokoh dan seterusnya. Dan memang harapan masyarakat Pak Ardiansah yang maju sebagai Bupati Kutai Timur. Kemarin seperti itu, sehingga harapan-harapan ini kan menjadi tantangan tersendiri buat kami di pengurus PKS, sehingga bismillah dengan semua upaya dan akhirnya koalisi terbentuk, 8 kursi mendukung kita sehingga kita bisa berlayar dan Allah beri kemenangan. Nah dalam waktu yang proses itu saya sebenarnya lebih banyak memberikan motivasi yang kuat kepada kita semuanya, sehingga udahlah, nggak ada yang mustahil gitu, kira-kira begitu. Kalau udah semangat kita kuat, spirit kita kuat, toh Allah itu kan sesuai prasangka pikiran kita, dan saya meyakini itu. Kira-kira begitu. Bahwa di politik itu semua kemungkinan bisa terjadi. Bisa terjadi. Pak Ketua Wapilu, Saya itu sebenarnya itu
kemarin itu berharap beliau itu maju. Oh, beri dari satu. Iya, 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 iya. Seru itu kan. Seru. Ketua komandonya itu bisa 4 gitu. Papilun ya. Ini pandangan Papilo. Pribadi Iya. Papilo. Nah, kemudian tanggal 8 itu diidentikan dengan nomor 8 PKS. Iya. Lalu kemudian 8 itu adalah target PKS Putin Iya. untuk di Bukit Pelangi. Strategi-strategi apa nih Bapilo lakukan sehingga betul-betul target itu bisa tercapai? Ya, secara ini sih sudah saya sampaikan tadi kan. Iya. Salah satunya adalah kita bangun politik silaturahmi. Mhm. Itu juga kita lakukan pada saat penjaringan salon. Iya. Kita lakukan. Mhm. Insya Allah itu on the track. Iya. Apa yang diarahkan DPP kemudian DPW harus dibangun di Iya. daerah adalah politik silaturahmi. Iya. Kita sudah silaturahmi ke tokoh, kemudian ke masyarakat, kemudian ke lintas sektoral, Iya, dan iya. semuanya sudah kita bangun. Kemudian yang kedua tadi sudah saya katakan politik kebangsaan Kebangsaan tadi. tadi. Dan saya kira sudah close gitu ya masalah itu di Kutai Timur itu. Iya. Artinya terus terang waktu kita mau memutuskan itu pun sudah Bismillah, ini niatnya nawaitunya itu adalah membangun politik kebangsaan di Kutai Timur, dan itu sudah sudah dibuka kerannya oleh DPP. Iya, iya. Pada akhirnya alhamdulillah kita sowan kepada MPD, kemudian ketua sangat mendukung sekali. Oke, Iya. mantap itu. Iya, Mantap. Perempuan ya kan, Mhm. kemudian itu juga menjadi bagian dari wajah-wajah kader, ternyata ceria juga. Artinya ceria dalam arti mendukung. Iya, gitu iya. kan. Memang harus menyadari kita adalah harus menerapkan politik kebangsaan. Iya. Kemudian yang ketiga itu tadi politik pemberdayaan. Kita saya kira sudah di kepemimpinannya Bupati Kutai Timur saat ini, Iya. bagaimana caranya PKS mengoptimalkan politik pemberdayaan. Jangan sampai Kutai Timur masyarakat Kutai Timur sebagai penonton saja, tidak diberdayakan pembangunan ini kepada masyarakat Kutai Timur. Dan itu saya kira sudah kita optimalkan. Iya. Kita optimalkan melewati Bapilo atas arahan dari Pak Ketua. Iya. Seluruh pemberdayaan masyarakat harus kita tingkatkan. Karena kita betulnya eksekutif. Iya. Dan itu sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir tadi itu. Jadi semuanya kembali politik spiritual tadi. Kenapa saya ulang-ulang ini? Karena mindset kita harus bangun itu. Iya. Dan kader pun saya tidak bosan-bosan ke bawah kemudian ke BCAD pada saat Bapilo mengadakan sekolah politik. Iya. Salah satu yang ditekankan itu adalah tadi itu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua niat. Iya. Itu diluluskan ya. Nawaitunya itu. Betul, Maka dan itu sudah ibaratnya mereka menerima dengan keterbukaan bahwasanya arah politik PKS itu seperti ini. Iya. Arah politik yang digariskan oleh partai di Kabupaten Kutai Timur itu seperti ini. Nah, akhirnya saya optimis. Iya. Optimis 8 itu bukan angka yang kaleng-kaleng. Iya. Tapi angka yang memang tidak ada putusnya itu. Oh, iya. Tidak ada putusnya itu. Kalau di Sulawesi itu kan ada kue yang namanya kue toli-toli. Kue toli-toli. Kue toli-toli. Iya. Ya itu. Ya, angka yang tidak ada putusnya. Dan saya mengamati juga beberapa dapil itu, bahkan mohon maaf, ini bukan karena ada orang PKS di sini. Di mana-mana saya ngomong. Di dapil 3 tadi di mana sih sebenarnya? Ada teman saya beberapa jaringan dulu. Iya. Dia bilang di sini yang bertarung itu ada 3 partai. Ya salah satunya PKS. Kaget saya. Oh udah Pak, di sini sudah ada yang dari non Muslim. Makanya saya bilang tadi, saya sudah tahu sebenarnya, makanya saya tanya. Sudah dikulik-kulik. Tidak tadi. Itu ya sebenarnya itu wajah aslinya PKS itu seperti itu. Iya. Selama ini tuh kan masyarakat kita itu mengidentikan itu PKS itu eksklusif. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau kita berdampingan dengan nggak ada masalah. Iya. Saya yakin welcome dan care kita itu. Betul. Cuman itulah yang namanya politik ya, namanya politik. Banyak gimmick. Banyak ini kan intrik gitu. Iya. Saya kira harapan saya tuh gitu. Di Bapilo
PCAD-nya on the track, salah satunya ada banyak masukan apakah di PKS itu masalah nomor urut kemudian suara partai nanti dimainkan suara caleg dan sebagainya. Aku bilang itu sudah fix. Ya. PKS tidak akan mempermasalahkan kemudian mengatur siapa yang jadi suaranya di oper ke sini oper sini, nggak ada di situ. Dan ternyata ya memang ada seperti itu, praktek seperti itu. Ya, ya. Itu terkonfirmasi kepada caleg-caleg kita yang sudah pernah menjadi caleg gitu. Karena sebelumnya salah satu strategi kita itu adalah bedah dapil. Kita sudah melakukan bedah dapil. Di 4 dapil itu kita bedah semuanya itu. Dan di antara bedah dapil itu hasilnya itu adalah para mantan caleg yang bergabung dengan kita. Yang bergabung dengan kita itu. Mungkin ya kita harus punya insting PKS kita, politik kita tuh semakin inilah, semakin tajam. Karena udah ditempa kemarin dan sebagainya, kita harus mencari apa yang terbaik itu seperti apa. Dan mudah-mudahan dengan kekompakan teman-teman, insya Allah yang akan kita targetkan 2024 itu sangat realistis sekali itu. Tapi kita ya itu tadilah kembali kepada wa manasru ila min indillah. Jadi menang itu datangnya itu dari Allah. Mungkin itu yang saya yakini itu. Betul. Kita cumanya bisa berusaha. Saya selalu menyatakan kepada kawan-kawan yang bekerja di sini dari partai lain yang caleg atau bacaleg itu, saya bilang apapun yang Anda kerjakan di dalam pertarungan politik itu, yang menentukan bukan tim sukses Anda, tapi yang menentukan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, sepakat itu. Karena kalau kita selalu menyatakan saya menang karena saya, ya kan? Itu yang diajarkan Isra Nur ke saya. Ketika sama-sama beliau di Partai Demokrat dulu, ya Pak Ketua sebelum saya ke Pak Sekum, ya kan? Kenapa ini masih pertanyaan saya masih masih apa ya? Masih mengganjal nih, iya kan? Dan seharusnya Pak Ketua yang maju, tidak bersatu nih. Kalau kita lihat dari awal kan, suara Pak Ketua ya luar biasa. Jadi Om yang tadi di awal sudah saya sampaikan, karena amanahnya untuk 8 kursi itu kan tetap di pimpinan dan strukturnya itu, dan penanggung jawabnya ketua, sehingga memang saya kemarin penjelasannya juga diterima. Biar fokus saja, pokoknya gimana caranya kita berhasil memenangkan itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita punya agenda besar yang harus sukses Om. Pak Bupati maju ini kan punya komitmen politik. Mungkin Pak I, Pak Ardi ingat kita waktu itu berkumpul kemudian merumuskan komitmen politik ASAB. Ada 7 program kemarin, di antaranya ekonomi, kemudian infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, kependudukan, pertanian dan seterusnya, pariwisata. Nah itu kan benar-benar kemarin idenya adalah kami yang kemudian merumuskan menjadi komitmen politik Pak Bupati. Nah ini kan harus kita kawal sehingga seluruh dinas-dinas yang ada ini juga mensupport program Pak Bupati. Nah, di antaranya kalau infrastruktur itu akses jalan Kutai Timur semua tersambung dengan baik, kemudian listrik seluruhnya terpenuhi, air. Saya ini waktu Mayas dulu kan rumah saya di mobil itu kan 26 hari, saya ingat kemarin waktu kampanye keliling Kutai Timur. Saya cuti 4 bulan dari kerja. Dari kerjaan. Iya, tanpa dibayar. Jadi saya ini kalau ibaratnya bismillah ya udah bismillah lah totalitas itu. Nah, saya lihat keliling Kutai Timur ini ironi gitu. Betul. Sungai melimpah ruah, air melimpah ruah, tetapi nggak ada air bersih. Sehingga kemudian kemarin salah satu yang kita rumuskan itu akses jalan harus bagus, gimana caranya. Kemudian listrik, air, kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan itu bagus, dan ini nggak ringan Kami di PKS juga terus membantu Pak Bupati, silaturahmi juga dengan dinas-dinas untuk mensupport program Pak Bupati. Sebagus apapun program Pak Bupati, kalau kemudian nggak disupport oleh struktur di bawahnya kan nggak lancar juga Betul. Bisa-bisa tersendat-sendat juga. Nah ini juga tugas yang besar buat kami yang telah istilahnya membawa Pak Atiasa. Dan sampai akhir tahun kepemimpinannya nanti harapannya dari target yang sudah dibuat ini benar-benar
ya mendekati angka Iya, iya. 90 ke atas lah. Sehingga kemudian itu menjadi sejarah, menjadi legasi Pak Bupati. PKS ngusung beliau ternyata memang hasilnya bagus. Dan Iya. sekarang kan APBD Kutai Timur kan luar biasa. Nah, itu dia. Nah ini kan nggak ringan gitu, Betul. amanah ini nggak ringan, sehingga kami di PKS juga mensupport supaya Pak Bupati dan jajaran itu bisa merealisasikan komitmen politiknya sehingga kita ingin rakyat Kutai Timur itu tersenyum gitu ketika kemudian bupatinya itu dari yang diusung oleh PKS didukung oleh masyarakat Yes. semuanya. Jadi ini kan mereka yang memberikan amanah sehingga harus kita tunaikan dengan baik. Saya kira gitu Ya, luar biasa nih, Pak. Saya juga tidak henti-hentinya itu menyampaikan kepada dinas-dinas, walaupun saya di luar daripada itu, tapi saya kan ada beban moral. Iya. Beban moral saya adalah salah satu atau salah seorang pendukung AKB kemarin. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Iya. Kemudian alhamdulillah tadi saya diundang satu dinas akan dibawa ke Morancalong pada Sabtu, karena hari Minggu itu ada groundbreaking pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan yang dikerjakan setelah ujian. Ini kan masyarakat tunggu nih. Iya. Dan saya pikir ini yang ingin saya katakan malam ini kepala dinas PU tadi mengundang saya itu. Tolong Om ke lapangan hari Sabtu, hari Minggu kita groundbreaking. Saya bilang kenapa baru sekarang, kemarin saya dipanggil begini. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita ingin melihat tuh apa sih sebenarnya yang terjadi di Kutai Timur ini, sehingga dana besar akan tetapi pembangunan begitu lambat. Nah, dijawab oleh PKS, ternyata teman-teman dari PKS juga mendorong itu agar percepatan pembangunan itu benar-benar dilakukan. Jadi hari Minggu saya ada di Muara Bungkal di 3 kecamatan tuh untuk ikut, bukan ikut cawe-cawe ya, ikut diundang untuk melakukan, kalau di istilah saya kan di program OMB itu kan namanya program Greget OMB. Jadi menggerebek kegiatan dinas PU itu untuk diketahui oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur bahwa ini yang dibangun gitu. Apalagi kan kita tahu tuh proyek multirsi ini kan banyak tanda petiknya tuh. Iya kan? Hanya kalau kita buka di sini nanti nggak enak. Ya, walaupun kita sama tahu sama tahu lah. Nah, Pak Sekum, ya kan? Saya dengar kemarin itu, ini banyak tahu saya ya. Di dapil 2 itu, ya betul, ada caleg sebenarnya tidak ditolak, hanya memang karena sudah penuh. Akhirnya caleg itu pindah ke partai lain gitu. Apakah sebegitu yakinnya itu kan 12 kursi ya? 12 orang, 9 ya? 92. Apakah 9 orang sudah yakin betul bahwa ini bisa mendulang suara, sehingga yang satu ini sebenarnya kalau menurut kacamata saya bisa nih. Ya. Gimana nih Pak Sekum? Ini kayaknya lebih tepat dari Bapak lebih secara iya, Pak Sekum. Iya. Memang kami berkolaborasi dengan ini kerja tim ya dengan Bapilu yang bagian untuk merekrut bacaleknya Bapilu, kami bagian menghantarkan administrasinya sampai pendaftarannya, syarat berkasan dan sebagainya. Namun sedikit kami juga mengetahui laporan memang dari sekian pendaftar itu memang untuk kuota dapil 2 kan 9 ya, terus 9 itu yang daftar lebih 14 atau 15 ya. Luar biasa. Ya, jadi mau nggak mau memang harus kita seleksi dan memang itu masih tahapan penjaringan. Penjaringan ya. Jadi sudah sampaikan juga oleh Bapilu kita bahwa ini baru penjaringan. Artinya penjaringan itu tentu ada seleksi, nanti ketika memang kuotanya melebihi tentu ada yang kita eliminir bahasa ininya ya. Nah, ya kita sebagai manusia mungkin ada kurang lebih di dalam menilai itu, tapi kita sudah mengikuti sesuai prosedur diklat kita, gitu kan. Berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Bapilu, dari sekian nama itu ada yang kita rekrut dari dulunya caleg di 2019, tentu juga ada angka-angka yang itu juga meyakinkan kita untuk kita lanjutkan. Ada yang mungkin juga enggak, ada yang baru, yang berdasarkan ketokohan dan sebagainya. Nah, memang itu
agak-agak susah gampang. Iya, iya, iya. Kita harus mencoba Saya pernah mengalami itu. Iya, 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 Nanti iya. berarti lu bisa lebih detail seperti apa. Iya, mungkin Sebentar yang ya. dimaksud itu anu ya. Saya tambahkan dulu. Jadi ini Om, sebenarnya saya kemarin juga Iya. tegas sampaikan saat kita pilih politik, kan kalau maju kemudian semuanya jadi capres dan cawapres itu kan tempatnya terbatas. Iya, iya, Cuma iya. dua. Iya, iya. Nah, kalau semuanya pengen capres cawapres ya nggak bisa. Iya, 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 iya. Dan kami tadi kemarin waktu kita di kuliah politik dan akan terus saya sampaikan, misalnya KPU 1 itu 11, maka 11 BCAD ini akan sampai 5 tahun ke depan itu menjadi timnya PKS. Betul. Kira-kira gitu Om. Misalnya yang jadi 3, Iya. kan nggak mungkin 3 orang ini akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Benar. Support juga oleh Benar. yang lain. Yang enam tadi Yang betul. lainnya. Betul, betul. Kemarin juga kita udah Iya. sampaikan, artinya kalau kuotanya 9, kemudian orangnya 11, Iya. ya pasti dikurangi lah Om. Iya, 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 iya. Nggak mungkin semuanya masuk. Iya, iya. Tetapi sebenarnya kami di PKS terus terang ayo bersama-sama, nggak harus semuanya karena memang ya itu tadi kuotanya terbatas. Iya, iya. Kalau semuanya pengen capres ya Iya, nggak iya, ada. iya, iya, iya. Kira-kira gitu Om. Ini luar biasanya PKS itu. Iya. Silakan Anda menjadi cawapres. Yang penting kan menang. Iya. Itu kan bahasa psikologis yang selalu disampaikan oleh apa Ustaz Tadi Habib Abu Bakar. Ya. Silakan enggak ambil capresnya, ambil cawapresnya gitu tidak benar. Nah, apa yang dialami oleh PKS di 2024 ini pasti sangat rumit dalam hal menentukan caleg-calegnya. Ini saya pernah alami juga tuh. Iya. Ketika di Demokrat dulu sebagai ketua dulu. Iya, iya. Betapa kita bertarung memberikan argumentasi bahwa ini cocok dan tidak cocok. Nah, apakah itu dialami oleh ketua Ya, dulu? saya kira saat itu yang dengan Pak Ketua formasi yang tadi itu kemudian caleg yang tidak jadi mendirikan tim, caleg yang jadi itu Ya, ya. ya sebuah beban tersendiri bagi kita untuk apa namanya memastikan itu nanti ke Ya, depan. ya, ya. Dan saya kira itu sebuah motivasi yang sangat luar biasa untuk BCAD itu bekerja. Nah, kemudian yang tadi itu yang dimaksud itu caleg perempuan ya. Iya. Ya, ya. Ya saya kira saya harus bicara jujur, harus bicara jujur. Ya. Saya apa namanya harus mengakomodir semuanya. Ya, ya. Tapi mengakomodir itu bukan berarti menjadi bagian dari yang 9 itu di dapil 2 ya. Ya, ya. Makanya setelah diskusi dengan orang tuanya dan sebagainya, mereka memaklumi. Ya. Dan saya tidak mau mengganggu psikologis para PCAD yang sudah berjuang dari awal, Ya, ya. kemudian the last minute, Oh, betul. kemudian masuk. Iya, iya. Dan orang tuanya menyadari. Iya. Itu ya prosesnya seperti itu sih Om. Jadi saya kira itu hal yang wajar lah. Iya, betul. Dan kita serahkan, silakan. Mereka sudah memanggil kita, bahkan Pak Asep pun juga sudah diambil. Berdua kita diskusi sama mereka dengan tim pemenangannya. Dan saya kira saya akui potensinya sangat besar. Iya, iya, iya. Tapi saya tidak pengen psikologis ataupun calon-calon yang sudah mereka sudah rapi dan itu kemudian the last minute bisa berubah. Iya. Saya kira itu bagi saya, bagi teman-teman PKS keputusan yang sudah tepat gitu, untuk bukan menolak tapi untuk inilah Iya, iya. menseleksi Betul. yang sudah kokoh Iya, iya. bagi kita. Saya kira ada beberapa itu tokoh-tokoh yang potensial. Ada yang mantan kades, ada yang itu sudah ini dan saya kira kita juga punya cara. Ada survei kecil-kecilan, artinya ke pelosok kemana kita datangi, ternyata elektabilitas dan popularitas itu kan sangat penting bagi kita. Betul. Makanya ada istilahnya di kita itu beda dapil. Iya, beda dapil itu. Dapil di beda, kemudian dan itu sangat setuju beliau ya dengan itu gitu. Dan kedepannya itu juga akan kita lakukan untuk senantiasa mengupdate perkembangan yang ada di setiap dapil itu. Mungkin itu.
beda dapil. Kalau istilah kami itu pemetaan kan. Oh Nah, iya, iya. kemudian sekolah politik, istilah kami itu adalah Pembekalan. pembekalan. Nah, ini Pak Ketua, yang menjadi persoalan krusial di kader-kader partai politik itu hampir semua saya amati. Ketika katakan ada satu itu kan ada 11 yang bertarung, kemudian yang jadi hanya satu. Nah, kadang yang 10 ini dilupakan. Bagaimana Pak Ketua bisa meyakinkan ke 10 orang ini atau ke 9 orang ini kalau hanya 2 kursi lagi terkait dengan keikutsertaan mereka agar mereka betul-betul mendapat penghargaan di partai itu. Kita punya mekanismenya jadi istilahnya ada mekanisme yang saya kira nggak perlu saya jelaskan, tetapi kami ini kan menghargai siapapun yang bekerja untuk partai ini, kira-kira begitu. Jadi ada sistem yang memang sudah berlaku. Artinya perjuangan saudara-saudara kita yang nggak jadi itu kita memberikan apresiasi juga. Itu udah kita lakukan. Yang kedua yang sebenarnya lebih menurut saya lebih keren dan lebih berpikir maju yang tadi saya bilang kalau misalnya 8 kursi itu kan kita perlu tim juga nggak anggota dewan itu nggak bisa kerja sendiri. Sehingga teman-teman yang sudah bersama kami ini nanti akan bersama-sama untuk memikirkan Kutai Timur ini. Saya tuh bayangin Kutai Timur itu satu lapangan dan kita semuanya tuh berpikir bagaimana tempat ini menjadi besar, menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi maju, menjadi seperti itu lah. Dan ini kan perlu banyak orang. Betul. Perlu pemikiran, perlu macam-macam lah. Kita nggak bisa sendiri. Betul. Sehingga saya berharap betul nanti BCAD PKS itu nanti akan tetap bersama kami untuk sampai ke 5 tahun ke depan. Jadi jangan sekarang selesai nggak bisa begitu. Bagusnya ya kita bersama-sama. Dan memang niatnya kan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. Nah itu terus berjalan. Betul. Dan sepertinya teman-teman saya kira dengan ide itu mereka kayaknya saya meyakini dalam pikiran saya mereka akan seperti itu niatnya. Walaupun kemudian misalnya nanti ya biasa lah. Kalau kemudian program kita, konsep kita itu nggak 100% berjalan, ya saya kira wajar Betul. Kalau pelatih top Eropa mereka mengatur strategi begini dan kadang-kadang nggak sesuai itu kan bisa biasa aja. Padahal mereka ini udah pelatih kelas dunia bisa miss juga. Tapi ya biasalah begitu dunia. Artinya tidak ada yang sempurna. Tetapi kira-kira Yang sempurna itu adalah pemilik kesempurnaan itu sendiri. Kenapa saya tanyakan itu, Pak Ketua? Karena yang saya amati begitu, bahwa banyak kader-kader partai politik akhirnya karena pelompat pagar. Karena ketika begitu selesai pertarungan tidak dapat apa-apa di situ, temannya dapat kursi mereka dilupakan. Nah, mudah-mudahan konsep PKS tidak begitu. Artinya ada semacam strategi yang dilakukan oleh pengurus PKS agar supaya kawan-kawan ini yang bertarung kemarin belum berhasil, bukan gagal tapi belum berhasil, tetap bersama. Karena gawean politik itu kan bukan hanya pileg. Habis ini kan ada pemilu kada lagi. Nah, pertarungan pemilu kada itu yang sebenarnya yang lebih besar gesekannya, bukan gesekan saling tetapi pertarungan luar biasa. Apalagi ya jujur saya ingin katakan buat saya sini 2024 itu 2 gajah ketemu. Wakil bupati dan bupati itu tidak bisa dipungkiri. Kalau ada yang mengatakan tidak mungkin, nah itu kalkulasi politik yang pasti perlu dipertanyakan atau perlu berguru ke munculnya. Oke. Pak Saikum, statement terakhir Pak Saikum nih terkait dengan optimisme Pak Saikum untuk mendapatkan kursi untuk Pak Saikum sendiri dari Dewan. Apa maksud strateginya gitu? Jangan strateginya, optimisme aja. Kalau strateginya dibongkar di sini nanti lihat orang gitu. Ya, seperti saya katakan di awal, memang menjadi pemicu motivasi saya yang pertama adalah bahwa saya membawa nama struktur ya. Artinya ini kita sebagai etalase partai. Ini juga satu harkat martabat harga diri kita sendiri yang harus kita jaga gitu ya. Nah, kami juga berjuang tentu dengan kemampuan kami, dengan
network yang kami punya, koneksi-koneksi yang kami punya, alhamdulillah sampai sejauh ini kami juga sudah bergerak. Ya. Setelah kemarin kami juga mengantarkan bacalek untuk pendaftaran ke KPU, bahkan sampai itu perbaikan untuk kita dampingi. Lepas itu saya juga udah izin dengan Pak Ketua, kita akan kembali fokus di dapil yang diamanahkan, karena kami masih karena kita ada juga di struktur sebagai sekretaris untuk mengawal bagaimana partai dan yang lainnya, target partai ini berjalan dengan baik. Dan satu sisi amanah bagaimana kita bisa memenangkan dapil 2 ini juga berjalan. Nah, memang target kami bisa menyumbang 1 kursi itu memang kami juga kami tanamkan dengan saya berusaha untuk membentuk tim dan mungkin sama dengan yang lain, dengan yang lain melakukan hal yang sama. Kita silaturahim, door to door dan sebagainya. Dan beberapa bulan terakhir kami keliling juga di dapil 2 itu yang luar biasa juga, membutuhkan effort yang besar gitu ya, kos yang juga tidak sedikit, dan waktu yang harus kita luangkan lebih banyak, karena medanya Sulawesi Utara mungkin kita keliling aja bisa 2 sendiri gitu ya. Nah, ini memang kita perlu siasat yang lebih cerdas. Gitu. Kalau kita harus satu-satu pintu ke pintu, saya kira juga kita akan keteteran. Tapi kita punya cara untuk bisa mencari orang-orang yang bisa membantu kita di setiap kecamatan di dapil 2 itu, dan 4 kecamatan ya, Teluk Pandan, Sumber Selatan, Bengawan, dan Rangkapulung. Dan alhamdulillah struktur DPC kita itu juga maju semua. Hanya Bengawan dan Rangkapulung pengurus DPC yang kecamatan yang tidak maju. Yang maju itu caleg dapil 2, ketua DPC Teluk Pandan, Selatan, istrinya ya. Dan kami saling memahami saja, dan silakan itu digarap, kita mencari yang menjadi bisa kita garap ya, menjadi basis yang bisa kita lakukan, sehingga semuanya saya kira memiliki optimis yang sama. Memiliki optimis yang sama, karena kita sudah petakan, tadi sudah disampaikan oleh Bapilu kita dengan bedah dapil itu, kemarin di sekolah politik juga disampaikan, dengan angka-angka yang kemarin kita sampaikan untuk para caleg kita, itu secara alami mereka berjalan itu semua sudah on the track sih. Nah, masing-masing punya segmen, punya pasar, dan saya juga punya pasar. Nah, itu kita juga berharap bisa menyumbang di situ. Ya, optimisme kami adalah kita bisa dapil 2 ini mengantarkan 2 kursi minimal. Itu yang sementara ini yang kita yakini, optimisme di situ. Nah, perkara nanti siapa yang duduk itu persoalan lain. Tetapi bagaimana kita saling menyemangati. Ada juga salah satu caleg kita yang agak-agak turun. Kita ada grup. Jadi semangat juga. Bapak juga memantau terus. Pokoknya setiap ada kegiatan, ayo. Ini menjadi pemicu semangat juga teman-teman, ketika ada yang udah mulai banyak segala macam, semangat lagi. Nah, jadi kemenangan ini sebenarnya kemenangan bersama, tidak hanya kemenangan satu caleg, tapi kemenangan PKS, kemenangan bersama. Itu yang kita pahamkan kemarin di sekolah politik itu ya, kalau kita sudah sampaikan sama caleg kita bahwa misalkan kita target 2 kursi dari 9 peserta caleg itu, kan nggak semua tuh mesti duduk. Pasti ada 1-2 yang duduk, tetapi 1-2 yang duduk ini yang jadi ini, mereka juga tidak berdiri sendiri, ada kontribusi juga dari caleg lain. Seperti yang saya tanyakan tadi. Betul. Dan itu kita sampaikan ke mereka bahwa kemenangan si caleg A ini bukan murni kerja si caleg A saja, tetapi itu kontribusi juga dari caleg-caleg yang lain. Jadi itu semuanya ada nilainya. Kita sampaikan seperti itu. Dan alhamdulillah mereka memahami itu dan menerima. Insya Allah kerja kita tidak hanya di pileg saja, tapi nanti di pilkada, dan itu akan tetap kita jaga kesulitan itu. Nah, ini yang poin penting yang kita ingin bangun.
seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Seko. Mudah-mudahan masyarakat Dapil 2 juga ini melihat nih, bahwa ada caleg dari PKS, sikutnya sendiri. Nomor urut 1 ya? Saya tidak apa-apa nomor urut, ya kan? Saya nomor urut 1. Sudah. Saya tidak kampanye di sini, hanya menyampaikan aja. Iya. Gitu kan? Dia tidak kampanye dengan menyampaikan. Iya. Pak Ketua Bapilu, Ustadz Yip, bahwa semua pertarungan politik itu pasti menguras tenaga, menguras pikiran, dan menguras isi tas. Bagaimana Ketua Bapilu ini memberikan motivasi, memberikan semangat kepada caleg-calegnya agar supaya target-target PKS yang 8 kursi itu bisa tercapai. Iya. Jadi yang terakhir itu tadi Iya. isi apa? Isi tas. Isi yang terakhir itu menjadi momok. Nah, itu dia. Maksudnya begini, kalau kita di dalam kemarin pendidikan politik kita, salah satu yang ditegaskan kepada BCAD itu adalah isi tas itu bukan segalanya. Banyak orang-orang yang berduit ya, mengeluarkan uang dan ternyata tidak jadi. Iya. Tapi hanya orang-orang yang memang seperlunya, gitu kan, seperlunya memberikan kontribusi untuk kegiatan dan sebagainya, tapi jadi itu. Jadi berpandai-pandailah turun ke lapangan, saya katakan, karena menurut riset riset itu. Jadi menurut riset yang berbicara itu, para riset itu calon yang jadi itu kebanyakan yang pertama itu 70% itu tatap muka. Kalau billboard, kemudian spanduk itu kan cuma hanya 20-30. Jadi yang harus kita tegaskan kepada para BCAD pada saat sekolah politik salah satunya itu. Kalau bapak ibu-ibu kemudian mengandalkan cuma hanya billboard, kemudian cuma hanya spanduk, kemudian tidak turun tangan, walaupun ada uang saya yakin tidak akan jadi itu. Tapi saya yakinnya menurut keyakinan saya itu, optimalisasi saya, kalau mereka itu turun ke lapangan, menyapa masyarakat, kemudian mengenalkan diri, kenalkanlah diri sendiri, jangan kenalkan partai dulu, kenalkan diri, baru kenalkan partai. Karena kebanyakan misalkan orang itu, apalagi caleg, malu-malu untuk mengenalkan diri, alamat. Seperti halnya mungkin teman-teman PKS masa lalu, sudah jadi caleg, nggak mau mengenalkan diri, itu coblos saya ya, itu aja tuh sungkan. Tapi dia cuma hanya memberikan menanam kebaikan saja. Masyarakat kita kan begitu, menanam kebaikan itu belum cukup untuk dia dipilih. Tapi menanam kebaikan kemudian tolong pilih saya besok, itu harus tegas mengatakan seperti itu. Nah, itu sudah ditanamkan kepada para PCAD kita, caleg kita itu. Mudah-mudahan mereka selalu turun, dan saya kira per 3 bulan ini mereka sudah bergerak gitu. Bukan hanya cuman spanduk, kemudian bukan hanya cuman baliho, tapi mereka turun ke lapangan, dan kami sering turun ngecek misalkan yang dekat-dekat, kalau misalkan di daerah mana ternyata sudah ada komunikasi antara warga dengan ini. Mungkin itu. Jadi orang itu kan cenderung memilih itu karena caleg itu tokoh daripada partainya. Kita harus akui itu, makanya dengan sistem pemilihan recruiting jaringan BCAD PKS itu harus menanamkan seperti itu. Jangan sampai yang berbicara itu adalah uang semata. Nah, ini yang tidak kita inginkan seperti itu. Mungkin itu. Oke, Pak Ketua, statement terakhir ini, tetapi terlepas dari pembicaraan kita tadi, yang saya ingin mendapatkan informasi dari analisis Ketua terkait kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Ustaz Ardiansyah Sulaiman. Sampai sekarang banyak masyarakat yang teriak, terutama pembangunan infrastruktur di tengah banyaknya atau besarnya anggaran kita. Peran apa yang dilakukan PKS? Yaitu kita
punya tanggung jawab untuk mendukung, mensupport bupati dan timnya. Rutin juga kita kan pimpinan partai itu diantaranya Pak Bupati. Jadi memang kita rutin juga lakukan evaluasi. Cuma memang kita akui juga bahwa ini kalau di perusahaan ini kan misalnya kita statement presiden direkturnya kita akan produksi 50 juta ton. Dari mulai presiden direktur sampai operator itu kan satu irama. Satu bahasa. Satu bahasa, satu irama, satu gerak, tidak ada satupun yang kemudian di luar dari itu. Dan itu bisa dicapai. Tapi kan kalau mengorganize pemerintahan sebenarnya nggak seperti itu juga, nggak sama karena tipenya beda. Ya ini kita terus. Kita komunikasi, saya sering silaturahmi dengan dinas-dinas, non formal. Intinya satu, kalau kita bisa memberikan yang terbaik buat Jawa Timur itu selain kita mendapatkan sesuatu juga, udahlah, value kita tuh di situ. Kita nanti saat meninggalkan dunia, value kita tuh apa yang telah kita berikan kepada daerah kita ini. Nah kalau kemudian pemahamannya begitu, saya punya keyakinan orang akan bekerja seserius mungkin. Dulu waktu KPIS itu banyak orang-orang bule ya dari Inggris, dari Australia. Mereka tuh orang-orang Australia itu perdana menteri misalnya atau pemimpin mereka itu luar biasa. Saat dia memimpin, saya harus berprestasi. Walaupun kemudian dia korupsi dan itu urusan lain, tapi faktanya mereka itu performanya luar biasa. Negara-negara maju itu sudah begitu. Nah intinya kita support terus, kita sering silaturahmi mereka agar target ini bisa dicapai. Gitu. Sehingga akan mendapatkan nilai yang tidak hanya kemudian nilai duniawi. Karena kan gini nanti itu pemimpin yang orang yang paling mendapat naungan di sisi Allah dari kiamat itu pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Dia itu mulia sekali gitu. Kalau sebaliknya yang paling hina nanti itu adalah pemimpin yang zalim. Nah kalau kita menyadari itu kita sebagai orang beriman, sebagai orang beragama harusnya kemudian performa kita itu baik. Tapi terus terang kita rutin dengan Pak Bupati kita sampaikan itu ya terus saja kita lakukan itu dan targetnya nanti akhir beliau berkuasa itu sudah beliau memimpin sudah benar-benar target-target yang kita udah buat ini bisa terrealisasi walaupun memang nggak mudah pedalaman juga banyak. Saya kira gitu Oke, baik, bahwa PKS di 2024 seperti apa yang saya katakan tadi beda dengan PKS tahun-tahun sebelumnya. Ada target tertentu yang ingin dicapai oleh PKS Kabupaten Kita Timur. Khususnya bagaimana bisa agar supaya partai ini tidak lagi setengah mati untuk mencari kawan koalisi. Bukan berarti ketika PKS 8 kursi kemudian tidak mau berkoalisi dengan partai-partai lain. Bukan itu targetnya. Akan tetapi seperti apa yang dikatakan oleh kawan-kawan yang ada di sini, petinggi PKS Kabupaten Jawa Timur, semakin banyak kita bergabung, semakin banyak kita memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Jawa Timur. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.